share, dan subscribe ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Ursula dalam channel YouTube saya yang tentunya akan membahas tentang kesehatan. Nah, hari ini kita akan membahas berbagai macam penyebab keguguran pada wanita yang harus kita ketahui. Keguguran dalam bahasa Inggris disebut dengan miscarriage atau pregnancy loss, dalam medis disebut dengan abortus. Itu adalah gugurnya janin dalam rahim ketika usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau kurang dari 5 bulan. Faktanya 10-20% keguguran itu terjadi pada setiap kehamilan. Setiap kehamilan itu pasti beresiko. Hanya saja keguguran ini bisa terjadi 10-20% pada kehamilan yang ketahuan ya. Nah, ternyata keguguran ini memiliki berbagai macam jenis yang tentunya juga akan bertahap sesuai dengan keparahan kegugurannya. Apa aja ya jenis keguguran itu? Pertama adalah abortus imminens atau ancaman keguguran. Jadi pada abortus imminens ini, seorang wanita yang hamil itu sudah merasakan kencang-kencang, perutnya sakit, kemudian keluar plek-plek, tapi pintu rahimnya atau serviksnya itu masih menutup. Lalu belum adanya keluar jaringan sama sekali. Jadi sebetulnya masih ancaman aja. Jadi ini kayak semacam alert ya, alarm buat wanita. Mungkin dia kelelahan atau kudu beristirahat. Kalau kayak abortus imminens itu chance untuk diselamatkannya masih besar asalkan penanganannya tepat waktu dan memang ibu langsung bed rest mendapatkan penguat rahim. Keguguran yang selanjutnya adalah abortus incomplete. Di sini seorang wanita hamil sudah merasakan perutnya sakit, kram, kemudian ada plek-plek dan disertai adanya pengeluaran jaringan. Meskipun ternyata setelah di USG dan diperiksa oleh dokter masih ada jaringan yang tersisa di dalam, makanya namanya incomplete atau tidak komplit. Belum semuanya nih keluar. Tapi kalau untuk diselamatkan sudah susah. Kalau abortus incomplete ya sudah, ketika diperiksa pintu rahim juga sudah terbuka. Jadi kayak memang tinggal ngebersihin aja. Biasanya kalau tidak keluar lagi jaringannya padahal masih ada sisanya, akan dilakukan kuret atau sebelumnya diberikan obat untuk kontraksi dari rahimnya sehingga diharapkan jaringan yang masih ada itu keluar dengan sendirinya. Dan yang terakhir adalah abortus komplit. Itu adalah keguguran yang sudah komplit. Jadi semua jaringan sudah keluar. Kemudian ketika diperiksa USG rahimnya memang sudah bersih. Dan ketika dicek pintu rahim juga sudah tertutup. Artinya memang sudah selesai prosesnya. Nah, ada lagi keguguran yang mungkin belum masuk kejadian keguguran tapi memang dia juga janinnya udah gagal gitu, miss abortus. Jadi ketika di USG detak jantungnya bayi sudah tidak ada atau bahkan kantong kehamilannya itu nggak ada isi embrionya. Jadi dia belum keguguran tapi kondisi janinnya sudah tidak ada. Itu namanya miss abortus. Kita mau bahas penyebab keguguran. Apa aja sih penyebab keguguran itu? Ada berbagai macam penyebab. Yang pertama itu ibu memiliki penyakit bawaan. Seperti misalnya ibunya memiliki penyakit diabetes atau sakit jantung. Itu akan mempersulit kondisi hamil. Mungkin ibunya juga kondisinya sudah lemah. Yang kedua, mungkin ibunya mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau jamu-jamuan. Ini juga bisa sebagai efek dari yang pertama. Ketika memiliki penyakit jantung, asma, kencing manis, dan dia mengkonsumsi obat tertentu yang rutin, dia nggak tahu kalau hamil, akhirnya janinnya mengalami kerusakan, kemudian terjadilah keguguran. 3, adanya infeksi bawaan pada ibu. Seperti infeksi TORCH, toxoplasma, rubella, herpes, cytomegalovirus atau disingkat TORCH. Atau bisa aja ada infeksi dari bagian alat kelaminnya, ditandai dengan sering terjadinya keputihan. Nah, infeksi di bagian kelamin itu kan bisa naik ke rahim ketika tidak ditangani dengan tepat waktu dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Penyebab selanjutnya adalah ketidaksempurnaan kromosom pada janinnya. Sehingga pada akhirnya kalau
Kalaupun misalnya janinnya selamat, mungkin akan lahir dengan cacat, bentuk secara fisik tidak sempurna, misalnya jantungnya ada di luar iga atau otaknya tidak ditutup dengan tengkorak. Itu diakibatkan kegagalan atau ketidaksempurnaan dari kromosom. Biasanya banyak faktor, misalnya paparan radiasi atau infeksi torch tadi itu, seperti itu. Kemudian penyebab keguguran selanjutnya adalah adanya perbedaan golongan darah antara ibu dan janinnya. Ini biasanya diakibatkan dari ibu yang menikah dengan pasangan yang berbeda golongan darah. Biasanya ibunya itu golongan darahnya misalnya O, kemudian suaminya B atau A atau AB, dan janinnya itu golongan darahnya nanti B, A atau AB itu, padahal ibunya O. Nah, akhirnya perang nih. Si ibunya menganggap bayinya adalah suatu benda asing, sehingga diperangi oleh sel darah tubuh ibu itu sendiri, dan akhirnya gugur nih janinnya. Atau pada kasus ketika ibunya itu resusnya negatif dan suaminya resusnya positif, terus janinnya nanti ikut bapaknya resusnya positif. Biasanya nih orang-orang bule, cewek-cewek bule itu resusnya negatif, sedangkan kita orang Asia itu resusnya positif. Ketika ada pernikahan beda ras dan beda resus ini tadi bisa terjadi gitu. Bab yang lain adalah adanya keguguran 2 kali berturut-turut. Itu bisa menjadi pertanda bahwa akan terjadi lagi nih keguguran, atau bisa adanya penyakit yang melandasi ibunya sebelumnya, misalnya ada infeksi torch atau ternyata perbedaan golongan darah yang tidak diketahui. Nah, yang terakhir tapi jarang terjadi yaitu adanya kelainan anatomi pada rahim. Rahim itu kalau kita tahu bentuknya kan bulat, tapi ada kasus-kasus tertentu di mana rahimnya itu bentuknya kayak tanduk atau namanya uterus bicornis. Jadi rahimnya itu bentuknya memang tidak sempurna. Ini memang ibunya itu bisa tidak ada keluhan dari awal. Dia mens dengan normal, payudaranya tumbuh dengan normal, pokoknya perkembangan seksual sekundernya itu berjalan dengan baik. Tapi ketika hamil kok gugur terus. Akhirnya setelah ditelusuri ternyata rahimnya bentuknya tidak sempurna. Tadi ya, ciri keguguran itu pasti ibunya merasa kram, kemudian perutnya nyeri, dan adanya keluar plek-plek bahkan sampai jaringan dari saluran lahir. Tentunya penanganannya adalah dengan membawa segera ke IGD atau ke bidan setempat atau ke dokter setempat. Namun, keguguran berulang itu perlu dicari tahu penyebabnya, dan itu perlu penanganan khusus dari dokter kandungan. Misalnya teman-teman sudah pernah keguguran, ya udah langsung aja kalau mau hamil lagi sebaiknya program dulu aja. Jadi kita bisa tahu nih apa ada yang salah dengan tubuh kita. Ternyata beda golongan darah dengan suami. Nah, ini kan bisa diantisipasi dari awal. Atau misalnya ibu ternyata ada infeksi torchnya. Nah, ini perlu pemeriksaan darah yang cukup komprehensif dengan pemeriksaan imunoglobulin untuk toksoplasma, rubella, herpesnya, sitomegalovirusnya, dan nanti ada obat-obatan untuk antivirus, antiparasit yang diresepkan oleh dokter kandungan, dan tentunya membutuhkan kesabaran, biaya, dan perlu rutin tuh bolak-balik ke dokternya. Penting untuk ibu-ibu semua yang pernah keguguran, tidak perlu berkecil hati, tetap semangat, dan perlu adanya dukungan dari keluarga tercinta agar kehamilan selanjutnya dapat berlangsung dengan baik. Gitu dari saya, Dr. Ursula. Apabila channel ini memberikan manfaat, video ini memberikan manfaat, tolong dibantu dengan share dan subscribe dan like-nya. Oke? Terima kasih. Dadah.